OPD bahwa BPSDM mempunyai rencana program kerja ke depan ya dalam penyusunan pengembangan kompetensi. Ada dua metode. Yang pertama, analisis kebutuhan diklat berdasarkan Permendagri. Ya, oleh Kemendagri disebut analisis kebutuhan diklat. Identifikasi kebutuhan diklat, sedangkan menggunakan lembaga administrasi negara, dia menggunakan AKD, analisis kebutuhan diklat. Nah, kemudian BPSDM sudah menyelenggarakan AKD yang IKPK yang kemarin sudah kita sampaikan melalui aplikasi ke teman-teman OPD semuanya ya. Untuk itu sudah ada beberapa masukan dan tingkat partisipatif dari OPD itu sekitar hampir 60% ya, sehingga kami atas nama lembaga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengapresiasi, yang sudah menindaklanjuti apa yang kami lakukan untuk aplikasi. Memang AKD yang sekarang kita menggunakan aplikasi. Di situ tidak secara pengembangan kompetensi yang dibutuhkan itu tidak hanya berdasarkan organisasi, tetapi adalah kebutuhan diklat-diklat yang untuk kompetensi personal. Kemudian ada juga pelatihan diklat-diklat yang dibutuhkan oleh organisasi juga sudah dimasukkan di dalam aplikasi itu, ya. Nah, ini nanti akan kami sampaikan ke teman-teman kabupaten kota, ke teman-teman OPD, ya, agar bisa dibaca, dilihat, dan bisa ditanggapi terhadap rencana ke depan. Hasil dari IKPK ini, hasil dari AKD ini, kami akan susun menjadi rencana pengembangan kompetensi 5 tahunan, Pak. Sehingga untuk ke depan, kita hanya menyelaraskan saja oleh PEP terhadap diklat-diklat yang akan diselenggarakan di tahun berikutnya dengan mengacu kepada rencana pengembangan kompetensi 5 tahunan. Itu yang pertama. Nah, kemudian itu nanti akan kita selaraskan. Kemudian yang kedua, teman-teman kabupaten kota, sekarang kita sudah mulai lagi berorientasi kepada diklat-diklat teknis yang berbasis kontribusi. Silakan. Ya, kalau ada diklat-diklat yang berbasis kompetensi, ya berbasis kontribusi, seperti diklat-diklat yang memang jarang dilakukan. Seperti contoh diklat LPPD. Ya, silakan nanti mengusulkan teman-teman kabupaten kota, ya, kita inventarisir sampai mencapai angka ke 1 kelas. Kalau memang kebutuhannya bisa 2 kelas, boleh. Kita akan tindak lanjuti. Nah, dengan kesimpulan bahwa ke depan tidak hanya diklat penjenjangan saja yang berorientasi kepada kontribusi. Ya. Nah, kemudian teman-teman kabupaten kota, saya melihat dan mendapatkan tembusan, ya, banyak teman-teman yang mengirimkan diklat-diklat tanpa sepengetahuan BPSDM provinsi ke lembaga-lembaga kedikdiklaan lain. Ya, memang tidak dipersalahkan kalau teman-teman untuk bisa mengirimkan diklat-diklat ke daerah lain. Menyikapi itulah kami membuka pintu bahwa diklat-diklat teman-teman ini yang tadinya merasa penting, kami buat menjadi pola kontribusi. Ya, kami siapkan ya sepanjang tenaga pengajarnya nanti ada. Tapi kalau memang tenaga pengajarnya tidak ada, nanti akan kami berikan rekomendasi untuk dapat dikirimkan keluar. Tetapi kalau diklat LPPD ada Pak Tamar, ada 2 ya. Diklat LPPD sama diklat SPM. Ya. Jadi itu nanti bisa difasilitasi oleh kita. Mungkin Tangerang Selatan ngirim 10, Kabupaten Pandeglang ngirim 5 ya. Dalam rangka memenuhi kompetensi itu. Yang kedua. Yang ketiga, bahwa seiring dengan sekarang ini ada pergeseran dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, maka
konsekuensi logisnya ada ujian-ujian kompetensi untuk jabatan fungsional. Ya. Nah, yang sekarang saja jabatan fungsionalnya seperti tenaga pengajar dan tenaga kesehatan mengalami kesulitan untuk melakukan UKOM, uji kompetensi, baik kenaikan pangkat untuk jenjangan ataupun hal-hal lainnya. Nah, oleh sebab itu BPSDM provinsi sudah memulai lagi untuk melakukan inventarisir kepada teman-teman kabupaten kota untuk dilakukan UKOM di sini. Kita punya tempat di sini, Pak. Namanya TUK, tempat uji kompetensi. Nah, tempat uji kompetensi ini untuk Barjas kita akreditasinya A. Ya. Nah, kemudian bisa kita akreditasi nanti seperti diklat, seperti fungsional bidan, fungsional perawat, ya, kemudian UKOM-UKOM yang lain. Nah, ini menindaklanjuti ini banyak beberapa teman, khususnya tenaga pengajar dan tenaga medis. Mereka mau melaksanakan UKOM, mereka harus nunggu dulu, Pak, ke Jakarta, ke kementerian. Sudah dapat susah lagi, lama lagi ya. Nah, kemudian sudah dapat, mereka harus ongkos lagi ya. Nah, bagaimana kalau kita buat saja di sini? Ya, UKOM-nya nanti kita buat pola kontribusi ya, khusus pelaksanaan UKOM-nya. Ya, dengan berorientasi kepada pembiayaan yang sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh jabatan fungsional sebagai pembinanya. Ya, jadi jangan khawatir untuk ini, tetapi semuanya ini berorientasi semata-mata memfasilitasi teman-teman kabupaten kota. Ini kenapa saya tawarkan, kenapa masuk program, karena memang banyak tenaga-tenaga pengajar pada saat diklat bidan, diklat tenaga medis, mereka meminta itu. Meminta supaya bisa difasilitasi oleh kita. Nah, oleh sebab itu silakan nanti Pak Taufik mengadakan surat ya, kemudian silakan berkomunikasi selanjutnya supaya bisa kita anggarkan di 2023 khususnya Barjas. Jangan sampai pada saat pertengahan tahun Pak Selamat, akhir tahun tahu datang okupasi. Diklat okupasi ini adalah diklat penambahan kompetensi bagi pejabat-pejabat struktural, ya, bagi yang fungsional. Ada eselon 3, eselon 4, itu datanya di akhir tahun. Nah, sehingga kita agak mengalami kesulitan. Barjas itu kalian tidak akan bisa masuk ke sana. Kabupaten kota tidak akan bisa masuk, itu tetap harus melalui BPSDM. Karena BPSDM sudah diberikan sama dia akreditasi untuk UKOM. Walaupun ya mereka sebagai asesornya. Tetapi memang tujuan pemberian akreditasi itu menjembatani untuk memfasilitasi teman-teman kabupaten kota untuk mengikuti ujian UKOM, uji kompetensi di provinsi. Ya, 3 ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Nanti secara detail itu nanti dipandu oleh PP ya, kaitan terhadap jenis-jenis diklat yang nanti akan kita selenggarakan. Ini akan kami tuangkan menjadi diklat 5 tahunan. Ya. Jadi program diklat 5 tahunan untuk kita buatkan. Kemudian nanti di awal tahun 2023 di awal tahun 2023 forum OPD kita hanya menselaraskan ya program kita yang sudah dilakukan melalui aplikasi AKD dengan ada usulan-usulan baru yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Situasi kondisinya seperti apa nanti kita tambahkan. Tapi untuk 5 tahunan ini akan kita susun Pak Oki. Ya. Mungkin itu ya dari kami dari bidang teknis fungsional, kompetensi teknis fungsional, ada beberapa hal di mana untuk mensinkronisasikan kegiatan yang ada kami, yaitu kegiatan tahun 2022 dan yang akan kita rencanakan pada tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati,
Kenapa kami akan menjelaskan apa yang ada program kerja di tahun 2022 ini? Karena barangkali dari kabupaten kota ada yang memang sama atau ada yang sebagai sama yang akan dirasakan dari video ini untuk koordinasi ke kami atau kita sama-sama barangkali kayak kemarin itu Kabupaten Tangerang koordinasi ke kita misalnya untuk tahun 2022 tentang kursus dan lain-lainnya ya Pak ya. Untuk tahun 2022 ada beberapa hal kegiatan. Pertama, pelatihan teknis penilaian angka kredit jatuh bagi pengendali organisme pengganggu tanaman. Yang kedua, pelatihan teknis penilaian angka kredit jatuh bagi Satpol PP. Mungkin OPD Satpol PP ada di sini. Kemudian pelatihan KTI karya tulis ilmiah ada 4 angkatan, di mana untuk karya tulis ilmiah itu pesertanya itu guru-guru guru-guru dan fungsional lainnya. Kemudian ada juga di pengembangan kompetensi umum. Pada saat ini kami sedang melaksanakan pelatihan anti korupsi sebanyak 10 angkatan, yaitu pesertanya yaitu dari guru-guru SMK dan SMA bidang studi KM. Selamat ya. Kemudian ada juga pelatihan teknis praksa, ada juga pelatihan teknis pelayanan pribadi, dan ada juga pelatihan teknis pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dan media handling. Kemudian ada pelatihan teknis penataan arsip. Kemudian untuk teknis substantif, tahun ini kita menyelenggarakan pelatihan pengelolaan kegiatan bagi PTPK, pelatihan bendahara pengeluaran, mungkin itu di anggaran perubahan, pelatihan bendahara penerimaan. Sebetulnya kita tahun ini ada MOT dan TOC, tetapi karena MOT dan TOC itu dilaksanakan langsung oleh LAN, ya Bu Eva, oleh LAN, jadi kita hanya mengirimkan peserta dari dulu gratis. Silakan Bapak Ibu dari Kabupaten Kota kalau mengikuti MOT dan TOC langsung koordinasi dengan LAN. Kemudian ada pelatihan teknis peningkatan pendapatan daerah, ada pelatihan pengelolaan dana plus bagi SMA, SKH, SMK. Kemudian ada pelatihan penyusunan ajar atau ABK. Nah itu untuk 2022. Sedangkan untuk 2023 kami merencanakan ada beberapa kegiatan. Siapa tahu kegiatan yang akan kami rencanakan ini juga sama dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Kota, atau mungkin ada masukan-masukan lagi atau kebijakan yang lebih urgent dari OPD lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Mau nggak nanti kami tunggu. Ada nggak? Sambil menunggu mobil. Baik, untuk 2023 kami akan melaksanakan lanjutan dan juga yaitu tentang pelatihan calon penyuluh anti korupsi, karena ini adalah untuk tahun ini kita melaksanakan penyuluh anti korupsi itu untuk SMA, SMK negeri, yang SMA, SMK swastanya mengajukan juga kami itu mampu diadakan. Kemudian ada pelatihan komunikasi yang efektif, ada pelatihan penggunaan komputer dan aplikasi Office, ada pelatihan legal grafik, ada pelatihan kewirausahaan,
dan ada pelatihan teknis penataan arsip digital. Kemudian ada pelatihan TIK, dan yang untuk fungsionalnya yaitu ada pelatihan fungsional pengangkatan arsiparis tingkat ahli, ada pelatihan fungsional pengangkatan arsiparis tingkat terampil, ada pelatihan fungsional untuk Satpol PP, ada juga pelatihan pengembangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk guru SMA, ada pelatihan penggunaan aplikasi digital untuk guru SMK, SKH, yaitu menyusun RPP berbasis digital, merancang media pembelajaran digital, penggunaan aplikasi digital, dan teknik mengajar efektif di era pandemi. Kemudian ada juga ini berlanjut karena permintaannya banyak, pelatihan penulisan karya tulis ilmiah, yaitu untuk guru dan untuk jagung. Kemudian juga kita ada pelatihan pelayanan prima bagi perawat ahli, ada pelatihan pelayanan prima bagi bidan ahli. Oh gitu. Berarti ulangi lagi dong. Hah? Terus ada pelatihan fungsional pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada pelatihan pengelolaan administrasi dan supervisi bagi kepala sekolah. Kemudian ada juga tahun 2023 itu pelatihan perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran, pelatihan administrasi kebendaharaan, pelatihan pengelola barang milik daerah, pelatihan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan, pelatihan tata cara penyusunan pelaporan. Oh enggak, itu bidang Padamar ya Pak. Lupa. Kemudian ada pelatihan mitigasi dan kebencanaan. Itu di bidang kami beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2023. Namun tidak menutup kemungkinan ini hanya rencana, mungkin ada yang bertambah atau ada yang memang kita skala prioritas, mana yang memang harus kita dahulukan. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Badan, Ibu Kabid Teknik Fungsional, serta rekan-rekan pejabat struktural yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, dan para undangan dari OPD serta kabupaten kota yang saya hormati. Baik, terkait dengan penyampaian program kerja kita ada dua hal yang akan disampaikan. Yang pertama adalah mengenai program kerja kita di tahun 2022 untuk bidang sertifikasi kompetensi dan penjaminan mutu serta kerjasama. Di tahun 2022 bahwa terkait dengan subit penjaminan mutu itu meliputi identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi, terus kemudian ada FGD tentang pengembangan kompetensi, dan yang baru dilaksanakan pada saat sekarang ini adalah identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi atau KD.
yang baru selesai di akhir bulan Februari ini. Alhamdulillah dengan responden kita yang dari OPD orang hampir 4.000 orang, dari teman-teman fungsional guru maupun dari tenaga administratif yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Bapak Ibu sekalian, mengenai program kerja yang sudah dilaksanakan ini untuk saat ini di tahun 2022 itu adalah penjaminan mutu juga melakukan fasilitasi terhadap dukungan tenaga pengajar terkait dengan pelaksanaan diklat Latsar Prajabatan. Yang saat ini ada kebijakan baru mengenai smart ASN maupun ASN yang berakhlak. Itu sudah juga dilakukan workshopnya dengan fasilitasi penjaminan mutu dari LAN RI. Itu untuk widya suara kita alhamdulillah sudah lulus semua dan siap untuk diimplementasikan ilmu dan pengetahuannya pada saat nanti akan pembelajaran Latsar Prajabatan. Bapak Ibu sekalian, untuk subid penjaminan mutu di sana juga ada program kerja mengenai FGD pengembangan mutu. FGD pengembangan kompetensi yang saat ini sedang dirancang untuk dilaksanakan mengenai pengembangan kompetensi mengenai pemetaan jumlah tenaga pengajar atau widya iswara yang ideal terhadap lembaga BPSDM Provinsi Banten. Kemudian di bulan Maret nanti penjaminan mutu juga akan melakukan akreditasi kelembagaan terhadap penyelenggaraan diklat Latsar Prajabatan dan PKA yang saat ini sedang ongoing proses, di mana nanti di tanggal 7 Maret rencananya kita akan mendapatkan bimbingan atau workshop atau sosialisasi dari LAN RI mengenai langkah-langkah apa saja yang harus disiapkan terkait dengan akreditasi penjaminan mutu diklat Latsar Prajabatan dan PKA dimaksud. Selanjutnya mengenai program kerja penjaminan mutu juga ada evaluasi pasca diklat. Evaluasi pasca diklat, kemudian akreditasi kelembagaan kementerian dan penjaminan mutu. Ini belum kita laksanakan, masih ongoing proses mengikuti tahapan terhadap anggaran kas atau rencana operasi kegiatan yang sudah disiapkan oleh teman-teman di bidang pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi. Selanjutnya di tahun 2022, adapun di subit sertifikasi kompetensi dan kerjasama, ada dua hal. Pertama, sertifikat ASN atau sertifikasi kompetensi, yang kedua kerjasama keriklatan. Untuk sertifikat ASN saat ini ditargetkan di tahun 2022 itu sebanyak 80 orang. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana mendorong ASN yang memiliki kapasitas dan profesionalisme yang terukur melalui uji kompetensi sehingga mendapatkan sertifikat kompetensi. Dan ke depan ini akan menjadi bagian daripada perhitungan terhadap indeks profesional aparatur yang linier dengan BKD. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengenai kerjasama kediklatan di tahun 2022 ini ditargetkan sebanyak ada dua kegiatan di sini. Mengenai kerjasama kediklatan ini bisa dilakukan dengan instansi vertikal maupun instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dengan teman-teman dari kabupaten kota. Dan pada saat sekarang ini masih ongoing proses ya Pak Topik ya. Artinya belum masuk pada pekerjaan, masih dalam tahap rangka persiapan. Selanjutnya untuk
kurikulum dan teknologi pembelajaran ini ada dua tolak ukur kegiatan. Yang pertama, kurikulum silabi, modul dan penyusunan kartu-diklat. Yang kedua, aneka teknologi pembelajaran. Subin ini nanti akan menyiapkan dokumen terkait dengan pelaksanaan sebuah kegiatan. Pada saat sekarang ini masih ongoing proses, Pak Dian sudah menyiapkan kurikulum silabi. Terkait dengan kurikulum silabi apa Pak Dian? Yang saat ini sedang dilaksanakan, sedang dipersiapkan. Itu masih ongoing proses dan aneka teknologi pembelajaran pun belum dilaksanakan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu kegiatan anggaran tahun 2022 yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Adapun kegiatan kita di tahun 2023 ada beberapa hal baru yang kita coba untuk injek atau kita masukkan bagaimana kita melakukan dukungan terhadap pengembangan kompetensi ini supaya bisa sinergis, tepat guna, dan maksimal. Bahwa pada saat sekarang ini kita sudah melakukan akan itu adalah bagian daripada sebuah proses mendasar atau fondasi dasar di mana dalam sebuah proses pelatihan yang namanya training and assessment adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Kemudian AKD ini akan menjadi sebuah landasan dasar bagi kita dalam pemetaan perencanaan kita di tahun 2023 dan rencana kerja kita selama 5 tahun ke depan. Bapak Ibu yang sekalian, ada beberapa rencana kerja di bidang sertifikasi kompetensi kerjasama dan penjaminan mutu ini. Kita akan coba kembali mengembalikan mengenai bagaimana peran Widya Iswara dalam karya tulis ilmiah ini menjadi sebuah wacana terhadap wacana berbagi bagaimana menyusun sebuah karya tulis ilmiah dan dipresentasikan secara nasional. Kemudian ide atau gagasan yang lain yang saat ini terkena dengan persoalan pandemi, yaitu terkait dengan lomba inovasi, ini sebenarnya bagian dari evaluasi terhadap sebuah pengembangan kompetensi. Akan kita coba kembali gagas dan kita hadirkan di tahun 2023 dengan mengumpulkan terhadap alumni-alumni yang sudah ada mengenai proyek perubahan dan inovasi sudah mereka lakukan, akan kita lombakan di tingkat provinsi yang akan dilombakan kembali nanti di tingkat nasional. Mungkin itu saja dari bidang sertifikasi kompetensi kerjasama antar lembaga dan penjaminan mutu, hal-hal yang baru mengenai program kerja kita di tahun 2023. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya panitia. Pak Yani. Pak Damar wakili. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak PLT Kasubid, Bapak PLT Kabid Sertifikasi, dan Ibu Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis. Untuk selanjutnya, silakan Bapak, Ibu, peserta forum, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau ditambahkan apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak PLT Kabid beserta Ibu Kabid. Silakan Ibu Bapak. Mungkin dari BKPSDM Kabupaten Kota atau OPD.